Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai prolegnas dan properda. Perkenalkan, saya Hovifa Agnia dengan NIM 238 dari kelompok 5 IPPU Lokal F. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sinja Fatihatur Rahma dengan NIM 2416177. Perkenalkan, nama saya Rohan Basyara, NIM saya 24106111192. Halo, aku Basyara Lia dengan NIM terakhir 235. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai prolegnas dan properda. Jadi, kalian pernah dengar istilah prolegnas nggak sih? Nah, prolegnas itu adalah singkatan dari Program Legislasi Nasional. Nah, ini tuh adalah daftar rencana undang-undang yang mau disusun oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam satu periode. Jadi, ini tuh semacam wishlist hukum Indonesia. Nah, prolegnas ini punya landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah beberapa kali direvisi agar tetap relevan. Jadi, penyusunan prolegnas ini harus mengikuti aturan tersebut, nggak boleh sembarangan. Tujuan prolegnas adalah agar penyusunan undang-undang terarah, terencana, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi, undang-undang nggak asal dibikin, tapi benar-benar harus sesuai prioritas bangsa. Selain itu, prolegnas juga punya fungsi yang penting, yaitu sebagai panduan bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang agar mereka tahu RUU mana saja sih yang diprioritaskan, apa alasannya, dan bagaimana cara pembentukannya. Lalu bagaimana sih cara menyusun prolegnas itu? Nah, ini udah mulai susah nih. Aku bakal jelasin pelan-pelan ya. Yang pertama, itu pengumpulan usulan dari DPR, Presiden, dan DPD. Nah, jadi mereka itu ngusulin RUU apa saja yang menurut mereka penting. Nah, usulan tersebut bisa berlandaskan kebutuhan hukum baru, perbaikan atas hukum lama, atau karena kondisi nasional yang berubah. Nah, tahap yang kedua yaitu penyaringan dan pengelompokan. Setelah semua usulan itu sudah dikumpulkan, nah usulan tersebut tuh bakal dipilih-pilih mana yang benar-benar prioritas dan mana yang perlu dikaji ulang. Biasanya pengelompokan ini berdasarkan bidangnya, misalkan berdasarkan bidang politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Tahap ketiga, pembahasan bersama. Nah, setelah disaring dan dikelompokkan, ketiga lembaga yaitu Presiden, DPR, dan DPD, itu mereka duduk bersama untuk berdiskusi. Bahkan kadang sampai debat untuk memastikan RUU yang masuk prolegnas itu relevan dan realistis untuk dibahas. Nah, selanjutnya, penetapan. Setelah disepakati, prolegnas ditetapkan lewat rapat paripurna DPR. Nah, sejak saat itu, daftar RUU tersebut resmi menjadi pegangan dalam penyusunan undang-undang selama satu periode. Nah, tahap selanjutnya, evaluasi dan revisi. Jadi, sepanjang periode prolegnas, tentu saja bisa dievaluasi kalau ada kebutuhan mendesak atau situasi negara yang tiba-tiba berubah. Hai semuanya, di video kali ini aku mau ngajak kamu kenalan sama satu topik penting dalam ilmu perancangan perundang-undangan, yaitu Properda, Program Pembentukan Peraturan Daerah. Properda itu adalah dokumen perencanaan untuk menyusun peraturan daerah selama 1 tahun anggaran. Jadi setiap tahun pemerintah daerah sama DPRD duduk bareng buat nentuin perda apa sih yang benar-benar harus dibentuk tahun ini. Nah, daftar perda prioritas itu disebut Properda. Daftar ini bisa di tingkat provinsi, bisa juga di kabupaten atau kota, tergantung wilayahnya.
Kenapa sih harus ada Propemperda? Karena pembentukan perda itu nggak boleh asal bikin aturan, harus ada planning yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Dengan Propemperda, setiap raperda yang masuk memang sudah harus disaring dulu. Jadi gampangnya gini, nggak masuk Propemperda, nggak bisa dibahas jadi perda. Hal ini penting untuk menjamin keterlibatan dalam legislasi daerah, supaya setiap aturan yang keluar itu punya manfaat nyata buat publik. Oke, sekarang kamu pasti nanya, Propemperda ini landasannya apa sih? Pertama, Propemperda sudah diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Di UU ini dijelasin jelas bahwa setiap pembentukan peraturan daerah wajib melalui perencanaan. Nah, perencanaan itu diwujudkan dalam bentuk Propemperda. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa pembentukan perda merupakan salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga, aturan teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan produk hukum daerah. Saat ini yang berlaku adalah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Di sini dibahas lebih detail mekanisme penyusunan Propemperda dari awal sampai akhir. Sekarang kita masuk ke tujuan dan fungsi Propemperda. Intinya Propemperda ada supaya pembentukan daerah itu nggak asal jadi. Semua harus terencana, jelas apa yang mau diatur, dan juga jelas itu kenapa penting buat masyarakat. Tujuan pertamanya adalah sebagai pedoman legislasi daerah. Jadi, DPRD dan pemerintah daerah punya arah yang sama dalam menyusun perda selama 1 tahun ke depan. Kedua, Propemperda itu memastikan kesesuaian antara hukum daerah dan hukum nasional. Jangan sampai perda yang tiba-tiba dibikin nabrak undang-undang atau bertentangan dengan kebijakan nasional. Karena kalau itu terjadi, ujungnya hanya dibatalkan. Ketiga, Propemperda itu berfungsi buat menampung kebutuhan serta aspirasi masyarakat daerah. Sekarang kita bahas, siapa sih yang menyusun Propemperda itu? Jawabannya simpel, DPRD dan pemerintah daerah menyusunnya bersama-sama. Gak bisa sepihak, DPRD melalui Badan Pembentukan Daerah atau Bapemperda bekerja bareng dengan kepala daerah, baik gubernur, bupati, atau wali kota, beserta perangkat hukumnya. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Pertama, setiap perangkat daerah mengusulkan raperda sesuai kebutuhan bidangnya. Usulan ini dikaji secara awal oleh bagian hukum pemerintah daerah. Setelah itu, pemerintah daerah dan Bapemperda melakukan pembahasan bersama untuk menilai mana yang benar-benar prioritas, mana yang masih bisa ditunda. Kalau sudah semua disepakati, barulah daftar Propemperda itu ditetapkan melalui keputusan DPRD. Intinya, Propemperda hanya lahir dari kesepakatan dua aktor utama, pemerintah daerah sebagai pelaksana dan DPRD sebagai pembentuk undang-undang di daerah. Sekarang, kita masuk ke apa saja isi dari dokumen Propemperda. Bentuknya biasanya tabel, supaya mudah dibaca dan jelas prioritasnya. Di dalamnya sudah tercantum nomor urut, judul rancangan perda, siapa pengusulnya, dan keterangan atau tujuan penyusunannya. Jadi, dari awal sudah kelihatan, perda ini mau mengatur apa dan kenapa itu penting. Selain itu, Propemperda juga bisa memuat sumber pembiayaan, instansi yang bertanggung jawab, sampai hasil evaluasi Propemperda tahun sebelumnya. Bagian ini penting untuk memastikan perencanaan lebih baik setiap tahunnya. Jadi bukan sekedar daftar aturan, tapi dokumen yang menunjukkan kesiapan data, urgensi, dan manfaat publik dari setiap raperda yang akan disusun. Sampai di sini dulu bagian aku, selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku mengenai hubungan antara Prolegnas dan Propemperda, biar kamu bisa lihat bagaimana perencanaan hukum daerah terselaras dengan perencanaan nasional. Dadah! Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan persamaan dan perbedaan antara Prolegnas dengan Propemperda. Nah, Prolegnas dan Propemperda sendiri adalah dua instrumen perencanaan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang saling berhubungan dan memiliki peran penting. Dari segi hubungan, Prolegnas merupakan program legislasi di tingkat nasional yang merencanakan penyusunan undang-undang di tingkat pusat. Sedangkan Propemperda adalah program perencanaan penyusunan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Perencanaan penyusunan ini berfungsi untuk mengatur prioritas dan tata waktu penyusunan produk hukum agar selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan tingkat nasional dan tingkat daerah. Secara persamaan, keduanya disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Dengan menggunakan skala prioritas, tujuannya adalah untuk memastikan keteraturan dan keefektivitasan dalam pembentukan peraturan yang berorientasi pada kebutuhan hukum, masyarakat, dan pembangunan. Nah, prolegnas dan propemperda ini merupakan instrumen pengendali agar regulasi yang dihasilkan tidak multitafsir dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun terdapat perbedaan mendasar mengenai prolegnas sendiri disusun dan disahkan oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah pusat dengan jangka waktu tertentu, yaitu jangka waktu menengah misalnya 5 tahun dan prioritas tahunan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan propemperda sendiri bersifat lebih spesifik untuk daerah dengan lingkup kewenangan lokal yang disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu tahunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, propemperda sendiri juga terkadang disebut dengan prolegnas, tapi perbedaannya terletak pada landasan hukum dan penyebutannya sesuai. Jadi, dari semua penjelasan tadi, bisa kita tarik garis besarnya kalau prolegnas dan propemperda itu sebenarnya sama-sama rencana kerja untuk nyusun aturan. Cuma levelnya aja yang beda. Kalau prolegnas ngatur urusan nasional, sementara propemperda itu fokus di tingkat daerah. Keduanya dibuat biar proses bikin aturan itu nggak asal jadi, tapi benar-benar terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meski begitu, dalam prakteknya kadang masih ada jarak antara perencanaan di atas kertas dan juga pelaksanaannya di lapangan. Harapannya, proses penyusunan prolegnas dan propemperda ke depan bisa makin matang dan realistis. Semoga pihak pusat dan daerah bisa makin kompak, masyarakat juga lebih dilibatkan dalam prosesnya, dan evaluasi rutin terus dijalankan. Kalau semuanya bisa berjalan dengan baik, aturan-aturan yang dihasilkan bukan cuma tertata secara dokumen, tapi juga benar-benar bermanfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.